Oke, saya sampaikan agak pelan-pelan ya. Ini prediksi, sifatnya prediksi, karena baru bisa diputuskan itu pada malam Senin, ya. Kecuali yang menggunakan hisab falaki, perhitungan astronomi. Kalau yang memakai perhitungan astronomi, beberapa tahun sebelumnya sudah bisa diputuskan, Pak. Seperti misalnya Muhammadiyah kan sudah menetapkan bahwa 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari Senin. Tanggal berapa itu ya Masehinya? Tanggal berapa Masehi hari Senin ini? 19 ya? 19 Juni ya kan? Hari Senin. Berarti otomatis kalau 19 Juni hari Senin, maka Senin depannya tanggal 26 itu kan tanggal 8. Berarti tanggal 26 maksud saya. Berarti tanggal 28 hari Rabu itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Disitulah hari raya Idul Adhanya. Itu karena memakai perhitungan astronomi. Tapi kalau berdasarkan ru'ya kan tidak bisa diputuskan dari awal, Pak. Ru'ya itu baru bisa dilakukan setiap tanggal 29 Qamariyah, bulan-bulan Qamariyah. Misalnya kita sekarang di bulan Zulqaidah, 29 Zulqaidah itu pada hari Ahad. Itu 29 Zulqaidah. Masuk malam Senin, dua kemungkinannya. Bisa tanggal 30 Zulqaidah, bisa tanggal 1 Zulhijjah. Cara menetapkannya seperti apa? Dengan mengamati hilal. Kalau bahasa Arabnya ru'yatul hilal. Biasa disingkat saja ru'ya. Kalau ternyata pada saat matahari terbenam pada hari Ahad tersebut masuk ke malam Senin, hilal itu bisa diru'ya, bisa dilihat, berarti sudah pindah ke tanggal 1 Zulhijjah. Tapi kalau misalnya tidak bisa diru'ya, tidak bisa dilihat, berarti malam Senin itu masih tanggal 30 Zulqaidah. Nah, kalau hari Senin 30 Zulqaidah, maka secara otomatis 1 Zulhijjahnya besoknya hari Selasa. Prediksinya di Indonesia malam Senin tidak akan terlihat pada malam Senin. Bulan tidak akan terlihat. Sehingga 1 Zulhijjah prediksinya pemerintah kita kemungkinan besar akan menetapkan 1 Zulhijjah itu pada hari Selasa, tanggal 20 berapa Juni, Pak? 20 ya? 20 Juni. Ya, berarti 20 Juni kan? Hari Selasa. Nah, berarti hari raya Idul Adhanya itu akan jatuh pada hari Kamis. Kamis tanggal 29 Juni. Hari Kamis. Itu di Indonesia. Ya. Tapi kalau di Arab Saudi kemungkinan besar pada malam Senin itu bulan akan terlihat. Karena cukup tinggi, Pak. Nah, karena terlihat berarti malam Senin itu sudah 1 Zulhijjah. Kalau hari Senin 1 Zulhijjah berarti hari Rabu Idul Adhanya. Ini ada selisih waktu 1 hari. Nah, timbullah tadi pertanyaan, ini gimana? Di Arab Saudi sudah lebaran hari Rabu karena 10 Zulhijjah. Kita di Indonesia perhitungannya masih tanggal 9 Zulhijjah. Apa kita puasa Arafahnya di situ? Ulama beda pendapat. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan dalam memahami makna puasa Arafah. Apakah itu menunjuk ke tempat atau menunjuk ke waktu? Secara jujur saya sampaikan sebagai amanah ilmiah, sebetulnya sebagian besar ulama memaknai Arafah itu menunjuk ke tempat, yaitu Padang Arafah, tempat jamaah haji melaksanakan wukuf. Berarti puasanya dilaksanakan bertepatan dengan jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Itu pada hari Selasa. Nah, itu pendapat misalnya kalau secara kelembagaan Darul Iftanya Mesir, semacam majelis ulamanya. Begitu juga Lajnah Daimahnya Arab Saudi, ya semacam majelis ulamanya. Itu menyatakan bahwa mestinya negara-negara di luar Arab Saudi mengikuti itu. Tapi beberapa ulama kita baik secara personal itu mengatakan puasa Arafah bukan merujuk ke tempat, tapi dia merujuk ke waktu. Waktu apa itu? Waktu tanggal 9 Zulhijjah.
waktu tanggal 9 Zulhijjah. Berarti puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah berdasarkan tempat di mana orang puasa itu berada. Kalau kita berada di Indonesia, berarti kita puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah di Indonesia. Kapan 9 Zulhijjahnya? Ya insyaallah hari Rabu. Hari Rabu. Ya sudah, kalau begitu Pak, begini saja. Lebih baik kita puasa pada 2 hari itu. Puasalah pada hari Selasa, mengikuti waktu wukufnya jamaah haji di Arafah, dan kita puasa lagi besoknya di hari Rabu, mengikuti tanggal 9 Zulhijjah di mana kita berada, yaitu di Indonesia. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab.